Halo, halo, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semuanya? Selamat sore, kembali lagi di Sahabat Wits. Hari ini kita akan bicara mengenai tukang hitung bisa kemana-mana. Apa kabar semuanya? Thank you for joining. Ada teman-teman semua tuh dari satu sekolah sama saya sama Afi. Hai Metri, kamu selalu duduk paling depan ya. Thank you so much. Langsung mengundang Afi aja nih. Hai hai. Wah, Nero Sakti. Thank you buat jempolnya. Agak berbayang. Hai. Hai Cici. Ya Allah. Hai Hai Ci, Afi. Apa kabar Vi? Sehat Vi? baik. Alhamdulillah. Akhirnya nyampe juga ke hari ini. Udah Ya, banyak yang penasaran loh Vi. wah, biasa Iya. aja. Banyak yang penasaran. Emang siapa sih tamu sahabat Wits berikut ini? Jadi teman-teman, selamat sore sekali lagi. Saya ngucapin halo semuanya yang sudah bergabung. Dan saya senang sekali hari ini saya ditemani oleh teman saya, Afi Wulandari. Seperti yang saya taruh di feed ya, Afi ini selalu kalau saya tuh ngerasa ya setiap saya nengok dia ada, setiap saya nengok lagi dia udah hilang. Invisible. Iya, karena saya nggak nyangka ternyata kita pernah satu sekolah waktu SMP di Manila. Terus kemudian Ya, ketemu lagi, kok bisa ketemu lagi di SMA 28 Pasar Minggu. Dan itu pun juga tiba-tiba kok Afi udah nggak ada lagi gitu. Halo Mbak Nelly, thank you for jempolnya. Vi. Dan terus yes. aku thank you banget Afi bisa hadir dan senang banget ternyata Afi begitu ngeliat IG-IG dari aku yang tentang sahabat with sebelum-sebelumnya Afi cerita-cerita terus aku bilang ya udah Vi kenapa nggak kita ngobrol aja yuk gitu biar teman-teman yang lain juga tahu perkembangan Afi kemana karena selama ini emang Afi tuh tiba-tiba udah menghilang aja terus ternyata ceritanya banyak banget jadi teman-teman semua nanti seperti biasa kita akan ngobrol dan simak baik-baik karena ada Ya, pertanyaan-pertanyaan yang akan kita tanyakan di akhir acara live ini. Terus kemudian Afi akan memberikan hadiah kepada yang menang nanti di IGTV. Um, gitu ya Vi ya. oke. Vi, Ya, ya, oke. aku tuh terus terang ya Vi ya. Pada waktu aku tuh ngeliat your IG gitu ya. Pertama-tama aku lihat tuh ini. Tuh kenapa itu namanya menurut aku ini kayaknya ada yang kurang nih. Aku yang mungkin yang ini. Title itu gelar itu bisa banyak banget tuh. Baca nggak teman-teman Gelar semua? profesi itu, S E profesi. A K C A aduh cabe-cabe kali ya. A B ASEAN CPA Australia. Ya Allah Vi, ini sekolah melulu gitu. Enggak juga sih. Ujian, ujian. Saya ujian. Boleh diceritain nggak, Vi? Itu perkembangan Avi tuh dari semenjak setelah SMA, terus bisa kemana-mana, yang katanya sudah menjelajah 5 benua. Itu Ya, gimana sampai begitu? Terus katanya tadi juga sempet cerita sama aku ke Amerika cuma bawa 2 koper, terus di sana stay dan pergi-pergi. sampai Ayo 4 Vi, tahun. Ya, sampai 4 ya tahun. oke. Uh, uh, Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afi, temennya Ibu Widya yang cantik ini dan yang Masya hebat ini. Allah. Masya Allah, Afi itu yang hebat dan Iya, sahabat-sahabat wit yang lainnya aku mah biasa aja. iya. Jadi saya tuh ketemu Widya waktu saya sempat summer school gitu deh di Sekolah Indonesia Manila. Jadi waktu itu bapak ibu saya ambil dokter, terus kami tinggal di kota kecil di Los Baños. Saya sekolahnya di sekolah lokal. Kemudian karena libur, bapak ibu saya bilang ya udah cobalah ke sekolah Indonesia, nanti biar nggak lupa lah. Jadi saya ketemu Ibu Widya ini. Kemudian balik-balik
saya masuk sama-sama kita masuk 28, cuman saya masuk 28 tuh semester 1 ya, Wit ya, kelas 2. Nggak tahu aku. Iya, sama Cici tuh, ada Cici, siapa lagi tuh? Cici. Jadi Bapak sebenarnya Cici. bareng. Jadi sebenarnya Hah? kita masuk barengan ya. Aku kan juga masuk kelas 2 SMA pindahan Oh, dari sama, Manila sama. juga. Terus Sama tapi kita. di sama ya, tapi aku di 2 FIS 2. Ya, saya di 2 FIS 4. Hmm. Sama itu tuh 2 juara kelas tuh. Sony dan M. Iya, Iya, itu kemudian kumpulannya. kumpulannya lah. Terus aku ikut AFS. Alhamdulillah saya ikut AFS ke New Zealand. Jadi saya di sana setahun di apa belajar di sana dan tinggal di apa sih keluarga di sana. Jadi begitu Homestay Widya ya. lulus, Widya lulus, saya balik lagi ke SMA 28. SMA 28. Ya, habis itu kemudian semuanya, ya saya bersyukur sih nggak dapet ITB atau UI. Karena semuanya waktu itu pada masuk ITB sama UI, saya nggak dapet. Saya kebetulan dapetnya di Brawijaya, di akuntansi. Brawijaya. Ya, Kenapa Vi? Kenapa Vi bersyukur Vi? karena Nggak dapet di ITB sama di UI. karena ya kita sih syukurin aja apa yang kita dapat dan kita coba jalanin lah gitu. Jadi tapi kan kemudian sama aja hebat juga loh dapetnya di Brawijaya. Ini kan hebat ya juga zaman dapet dulu di mah Brawijaya. semua pengen teknik ya, cuman nggak apa-apa juga. Nah kemudian saya coba daripada kecewa ya saya dulu sempat di ISEC, mungkin tahu ya ISEC, organisasi internasional juga. Kebetulan saya jadi presiden, terus saya juga lokal komite presiden di Brawijaya. Kemudian di akuntansi ini saya ngelihat gimana ya caranya supaya saya bisa jalan-jalan. Basically saya pengennya anaknya terang jalan. Saya pengen jalan aja. Dan kemudian itu terbukti bahwa ada salah satu profesi di akuntansi namanya auditor. Jadi auditor itu dia akan keliling lah dari kota satu ke kota lain, di plan satu, di plan lain, atau negara satu dan negara lain gitu. Awalnya. Emang dari dulu emang suka ngitung ya Vi? Iya sih. Kalau aku masuk fakultas hukum karena itu paling sedikit ngitungnya. Jadi kita berlawanan. Aku nggak suka menghitung-hitungan. Biar orang lain aja, biar ada Afi aja yang ngitung. Akunya nggak usah. Bagi-bagi ya. Bagi-bagi. Terus bisa ke Amrik itu gimana ceritanya? Dari Brawijaya, terus? Iya, dari Brawijaya aku langsung ke Deloitte. Jadi Deloitte itu kantor akuntan Big Four. Saya balik ke Jakarta dan di situ saya spesialisasinya ngaudit multinational client. Jadi yang 500 ya itu klien-klien saya kebetulan gitu. Nah, kemudian kemudian setelah hampir 4 tahun saya dibajak nih sama salah satu klien yang Fortune 500 untuk bergabung dengan perusahaan itu. Nah, biasa tuh ya, sama ya, dari konsultan terus dibajak sama klien ya. Aku juga gitu tuh. Sama ya. tapi di bidang hukum. Kalau Afi kan di bidang auditor ya. Ya, akuntan. Ya, jadi di salah satu oil service company saya dibajak di sana. Kemudian mungkin pada tahu waktu itu sempat ada kejadian Enron. Tahu Enron nggak sih yang tahu. Jadi yang, mungkin kalau yang Sarbanes-Oxley bukan? Ya, Sarbanes-Oxley. Jadi waktu itu Enron itu perusahaan yang besar sekali. Kemudian ada kayak kong kali kong lah dengan salah satu Big Five pada saat itu namanya Arthur Andersen. Sekarang jadi Big Four karena Arthur Andersen ditutup kan? Ditutup. Nah kemudian makanya dia collapse. Kemudian ada satu peraturan baru bahwa semua
perusahaan yang listed di New York Stock Exchange harus selain audit angka, statutory audit, harus juga audit compliance proses gitu. Ya, ya, ya. Dan Ya, aku juga ya, karena ya. no, it's so technical. Karena aku juga kan kerja di perusahaan multinational company kan, multinational company yang tadinya hanya soal hukumnya aja, tapi terus tiba-tiba aku ketambahan tugas harus menjadi compliance officer, manager juga gitu kan. Jadi ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhin, yang harus tiap berapa bulan tuh akan ada checklistnya gitu kan. Ada checklistnya. Gitu. Nih kita menyapa teman-teman nih, udah lumayan banyak teman-teman dari satu SMA kita yang join. Aku pengen nyapa juga nih, siapa aja di situ, udah banyak banget. Ada Ayu, ada Dame, yang nih bentar lagi udah mulai pada kayaknya bertanya sama Afi, karena Afi jarang banget kumpul kayaknya. Dan kumpulnya akhirnya sama teman-teman 92 ya, Vi? Walaupun masuknya di 91 ya? Iya, karena saya lulusnya 92. Itu aja sih. Karena pas lagi di 91, Afi sempat AFS di New Zealand itu. Gitu. Nah, terus dari setelah Afi dibajak sama perusahaan ya, terus gimana caranya, tetap pertanyaanku lagi, gimana caranya Afi pergi ke Amerika cuman bawa 2 koper, itu memang udah tahu akan lama di sana, apa emang tahu bahwa itu hanya sebentar? Karena aku kalau ke Amerika, mau itu cuman 3 hari atau cuman seminggu, tetap aja 2 koper, Vi. Ini Afi 4 tahun memang loh. Bonek. Malah sebenarnya plannya adalah untuk seterusnya sih. Jadi jadi waktu itu memang ada, setelah kejadian Sarbanes-Oxley itu kan memang saya lead-nya ya buat Indonesia, buat perusahaan saya. Kemudian ya banyak interaksi lah dengan headquarter di Houston. Terus kemudian kalau mungkin nggak pada tahu, kalau di perusahaan yang asing tuh pasti ada internal job posting. Nah di internal job posting itu ada nih, waktu awalnya adalah corporate auditor, jadi auditor. Saya apply. Cuman kalau di perusahaan asing, walaupun jadi saya udah tes dan lain-lain, udah lulus, cuman masalahnya adalah saya ditahan oleh bos yang di Indonesia. Tapi akhirnya tetap bisa loncat juga kan, pergi juga kan? Iya, kemudian ya udah deh bos, nggak apa-apa. And then setelah 3 bulan ada opening lagi, saya coba lagi. tetap persisten gitu ya, persistensi ya gitu ya. Terus akhirnya bos aku, ya udahlah Vi, pergi aja lah, nggak apa-apa, toh kamu juga pasti bisa bantu dari jauh gitu. Jadi ini juga ada temanku David Tobing dengan IG-nya Amudi 2000 join. Dia juga sekarang adanya di London, tapi untuk sebagai legal counsel, sebagai corporate counsel. Sama nih sama Afi. Benar-benar menurut aku kayaknya jump-nya itu loncat banget ya, dari di Jakarta, terus ya udah take a chance saja untuk pergi gitu. Dan Afi pada waktu apply itu memang pengen tinggal di Amerika atau gimana, Vi? Ya iyalah, siapa sih yang nggak pengen? Apa gue doang yang pengen? Basically. Iya. Kenapa sampai pengen, Vi? Kenapa sampai pengen tinggal di sana, Vi? Iya, karena itu adalah chance gue untuk bisa keliling dunia. Basically, waktu gue AFS, gue ngeliat it's good to travel around, right? Jadi, jadi aku pikir aku harus keliling dunia sebelum nikah. Nah, sebelum nikah, oke. Udah punya pacar tapi saat itu? Ada sih, pasti ada lah. Ya ampun, Vi. Kayaknya dirimu tuh udah pinter, terus udah gitu juga aktif di organisasi. Coba di Brawijaya nggak cuma kuliah, tapi juga di ISEC segala, sebagai presiden pula. Dan sempat pacaran ya, Vi? Oh iyalah, kudu aja balance. Oke, dan terus pacar nggak pengen ikut ke Amerika atau gimana?
Aduh, ya Eh, itulah ada satu ultimatum, pilih gue atau ke Amerika. terus dirimu tetap pilih Amerika. Iyalah, Ah, oke. Beda ya ya sama gue jodoh ya. pasti bertemu lah. Terus sekarang jodohnya yang sama dengan yang Oh dikasih beda lah, ultimatum itu. tentunya Oh beda. beda. Beda Oh dong, beda ya. beda, beda. Ini dia nonton juga nih, suami nonton ya. Nonton kayak di bawah. Sorry ya. Abis Avi kan bilang, aku boleh nanya apa aja, nggak ada do's and don'ts-nya. Jadi gue nanya aja loh. Dia Jadi tahu kok. jadi ada yang mau tahu nggak lika-liku hidup cintanya Avi gitu. Aduh, itu hal yang nggak penting. Terus di Amerika, sampai di Amerika, you said you Ya, want to stay longer kan sebenarnya maunya stay aja di sana ya, gitu. Mungkin dapat orang bule juga kali ya. ya siapa aja lah. Ya, open, I'm open. Ya, habis diputusin ya kita open lah. In open. Ya, jadi memang aku agak nekat sih. Jadi pas ke sana saya nggak bisa bawa apa-apa, cuman bawa 2 koper isi baju Hmm. sehari-hari. Nggak ada yang Mm-mm. kenal. Waktu zaman dulu kita belum ada internet ya, Mm-mm. 2004 ya. Itu belum ada Hmm. internet, jadi even nelpon tuh pakai kayak voucher yang $100 yang cuman maksimum 5 menit ya kalau nggak salah tuh. Telepon nggak ada, nggak bisa. Ya telepon ada sih, cuman belum bisa semurah sekarang kan. Jadi itu Hmm. benar-benar challenging dan aku ke sana nggak bisa nyetir. Dan itu parah banget. Jadi karena di sana nggak Terus ada, apa namanya, nggak ada public transportation. loh emang di kota apa? Saya di Houston, cuman Houston itu Di gede Houston. banget. Jadi ada Uh-uh. downtown, inner loop, outer loop. Nah, Mm-mm. jadi headquarternya pasti di plant, di pabrik ya. Nah, Oke. itu tetap di Houston, tapi let's say I don't know, di mana BSD kali atau di mana. Oh, pinggiran lah ya. Iya, iya, karena kan itunya So gede. it's not in the city gitu ya. Nah, kita Ini nggak di downtown. ini pabrik ya, pabrik Ya, kayak karena kalau yang production. itu kan corporate office. Kalau saya kebetulan Hmm. kalau ngaudit proses pasti yang dekat pabrik ya, di pabriknya dong. Hmm. Sama yang di negara lain. Vivi, ada Rani Fajar, teman waktu di Manila, Oh masih my inget nggak? God, hai Rani. Rani, Gue ya. Cici, Dala ya. Cici. Uh-uh. Hai Nel. Jadi kembali teman-teman lagi yang baru bergabung, thank you for joining. Avi ini teman saya waktu SMP di Manila, walaupun dia cuma summer course aja di Sekolah Indonesia Manila, ya kan Vi? Iya. Karena orang tuanya lagi studi di sana saat itu. Dan terus kita ketemu lagi di SMA 28 di Jakarta. Dan Avi pun juga cuma 1 semester. Terus kemudian Avi lanjut lagi AFS ke New Zealand. Iya. Setelah itu kuliah di Brawijaya di Malang. Jadi dari Manila, Jakarta, Brawijaya, Malang. Habis itu dari Malang terus ke kemana tuh? Udah sempat kemana-mana Ke Jakarta pastinya. lagi lah. Ke Ya, Jakarta lagi. Jakarta lagi lah. Memang Baru dengan terinspirasi pada waktu AFS pengen keliling dunia sebelum menikah. ya, ya, Itu hasil rangkuman sebentar yang dari betul. pembicaraan aku yang bisa aku sampaikan kehidupan Avi yang dari dulu memang sukanya ngitung. Bertolak belakang banget sama aku. Terus di Houston, tapi kan udah disediain akomodasi, Belum lah, fasilitas gitu. cari sendiri. Yang bener. Iya, gue cuma Perusahaan bawa 2 nggak koper. nyediain. Kan cuma alamat sama hotel. Hotel sebulan Oke. ya. Habis itu ya udah Iya, cari sendiri. Iya, memang begitu. tapi dibiayain Dibiayain. sama Bisa kantor. reimburse maksudnya, reimburse. Bisa reimburse. So, ada plafonnya untuk reimburse. Ya enggak sih, maksudnya kita disediain hotel sama rental car. Permasalahannya adalah Hmm. aku nggak bisa nyetir waktu itu, parah banget. Dan itu yang hotelnya tuh kalau naik taksi ke kantor sekitar $100 one way, oke. Oke. Dan Wow. itu ada, ya itu berkembang sih ceritanya sampai gue mesti
ikut les apa driving Nyetir. lesson segala. Jadi les driving aja di Amerika ya? Ya sampai juga temen sekantor pada taruhan kalau gua nggak bisa dapat SIM dalam 1 kali ujian. Tapi Tapi bisa. alhamdulillah gue bisa dan gue menang. Mereka bet sekitar $10 tiap orang, gue dapat $100, lumayan lah. Itu kalau bukan persisten tuh bukan Afi. Bayangin Iya, deh betul. teman-teman, gila ya dia nggak bisa nyupir, terus belajar nyupir di Amerika, terus Iya, menang berapa kali pula lesson ya? taruhan. 8 kali ya, 8 kali. Terus Karena kan dia susah setir kiri ya, kagok gitu. Dan terus itu orang tua nggak apa-apa tuh, Vi? Nggak ketar-ketir agak anak perempuan. agak shock sih, agak shock juga. Pasti shock. Cuma masih ada adik gue lah yang menemani pada waktu Tapi itu di adik kan Jakarta. laki-laki kan? Laki-laki. Adiknya malah stay di Jakarta, yang laki-laki, yang perempuan malah bolang kemana-mana. Afi, iya aku terus terang ini loh, apa namanya, amazed with your life yang terus bisa kemana-mana. Terus jadi udah ke 5 benua nih dari. Oh iya, alhamdulillah. Jadi selama saya hampir 4 tahun, waktu itu trayek saya 32. Trayek loh, Trayek. Maksudnya supir angkot. iya, supir angkot. Jadi 3 weeks audit outside US, 2 weeks inside US, 32. Jadi Dan itu bisa dibayangkan. mengaudit Audit, ya. terus, Vi. Ya, audit. Jadi bisa kebayang saya sampai maaf ya, airport tuh udah bukan hal yang menyenangkan buat saya, udah kayak stasiun terminal Lebak Bulus atau kampung rambutan ya. Pada Iya, saat orang ngomongnya itu, aja ya. sampai trayek gitu. Wow, 3 minggu di luar, 2 minggu di dalam. Terus selama 2 minggu pun di dalam kota gitu, itu juga mengaudit juga. Iya, Jadi kerjaanmu iya, mengaudit iya, terus. iya, ada sih kadang sebulan kita di office. Cuman abis itu ada, kan mungkin Widya tahu ya kalau stocks itu kan by quarter, jadi mau nggak mau kalau ada yang fail kita harus remediasi kayak gitu terus. Jadi nggak, lokasi kan banyak ya. Waktu itu saya kerja di oil service company yang berapa ya deh, hampir semua, pokoknya yang semua negara ada minyak itu adalah dia. Saya sampai bilang ke bos saya, kenapa sih oil tuh nggak ada yang di kota besar? Kayak saya bosen deh yang ke pelosok-pelosok. Jadi ke beberapa benua itu nggak di kota besarnya, tapi justru ya, di kota besar, kemudian travel lagi kemana gitu. Ya, kayak di sini mungkin kita ke Balikpapan ya, itu kan ya. Balikpapan kan kotanya kan. Iya, Tapi terus kita jalan lagi berapa jam untuk ke site-nya kan, yang kayak di pinggir Sungai Mahakam kan memang harus ada air kan. Iya. Gitu terus iya bisa kebayang sih. Aku pernah sekali juga kayak harus bukan mengaudit waktu itu, sama temanku dikasih kerjaan untuk bikin communication plan kepada orang-orang yang di site. Nah, untuk menyelami communication-nya seperti apa, aku kan harus ke sana. Dan itu, Vi, aku tuh kan nggak pernah ya yang pergi ke pelosok-pelosok. Kehidupanku kan selalu di kota besar. Dan itu ke pelosok-pelosok rasanya emang it's not my style aja, it's not my life. Yang jadinya terus aku cuma nerima kerjaan itu sekali terus udah. Sementara Afi like 4 years mengaudit pula, dan di tempat satu stay itu 3 minggu gitu, Vi. Iya. Cuman pasti saya ke ininya lah, weekendnya pasti jalan-jalan juga lah. Nggak mau rugi, tetap. Dan tetap punya pacar? Oh iya, itu suami saya sekarang. LDR atau di sana? LDR, pasti LDR. Oh, LDR. Bisa ya? Bisa. Cie. Gimana harus ngomong aja, bisa, harus ngomong bisa dia. Soalnya ada di depan. Bisa. Gimana niatnya aja.
Gaya, euy. Aduh, keren, keren, keren. Ya Allah. Nah itulah salah satunya juga ya. Aku kan kalau ngelihat akuntan atau Ya, auditor itu mungkin banyak yang hanya di balik layar gitu. ya, Nah, Afi ini makanya aku kasih judul tukang hitung tuh bisa kemana-mana. Seorang perempuan yang kuliahnya juga bisa dibilang bukan di kota besar tapi di Malang ya. Nah, ya. itu pernah ada yang nanya nggak, Vi, di luar gitu, Hmm. disangkain Afi lulusan luar negeri atau Oh, Afi iya. lulusan. Ya, jadi waktu itu saya pernah apa sih? Oh, ngurus paspor. Kan cap saya Hmm, banyak banget tuh ya sampai habis tuh lembarannya. Jadi aku mesti nambah. ganti buku dong, ganti Ganti buku. buku. Aku ganti buku kan. Jadi sama Pak Konjen ya saya dipanggil. Mbak Afi katanya dulu lulusan UH ya, UH maksudnya University Houston University ya. of Houston, UH Houston ya. atau Colorado biasanya kan kalau oil pasti Colorado ya. Uh, Enggak Pak, saya dulu di Universitas Brawijaya Malang gitu dengan bangganya. Wah bisa ya? Iya Pak, alhamdulillah bisa. Jadi Brawijaya gitu. Keren, keren banget. Jadi dia Dan yang terus kaget gitu. mm, di kampus juga menjadi salah satu yang kebanggaan kampus dong, kebanggaan Waduh, Brawijaya enggak sih. dong. Biasa aja, Lu, cuman sempat kasih apa sih tahun lalu ya. Saya praktisi bisnis, kasih hmm, seminggu buat adik-adik S1, S2 semua. hmm. Tapi jadi banyak yang, Kak Afi, panutan untuk bisa Panutanku. Enggak biasa aja bolang. lah saya. Terus Vi, apa yang Afi dapetin dari luar? Terus yang sekarang Afi bikin ini sendiri ya, konsultan sendiri ya? Iya, iya jadi alhamdulillah kemarin sampai 2 tahun terakhir ya saya Mm-mm. sudah dapat posisi ibaratnya paling puncak ya di Mm-mm. korporasi apa di MNC lah. Pernah Ah, ya saya pernah posisi terakhir director di finance directornya di teknik FMC. Kemudian aku ngelihat kayaknya now it's time to give back gitu loh buat dan jadinya ya tuh punya kantor sendiri dia, ya Afi Wulandari. kantor jasa Hmm, akuntan Afi Wulandari. keren loh, berani menjadi entrepreneur. Nggak mudah loh. Seperti nih, ada teman kita nih, Rini 3 Enterprise. Halo Ya Rin. hebat. Dia bilang tuh, keren banget pengalamannya Afi, dikasih jempol tuh, Vi. eh semua juga keren. Kebetulan aja gue nekat dikit. Iya, kalau aku dengerin Afi ya cerita, itu aku ngeliat modalnya adalah modal nekat, Iya, modal persisten, terus kompetisi terus gitu, dan termotivasi terus ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Dame Gultom. waduh. Hai Dame, Hai Dam. nah, gimana bisa jadi peduli ke UMKM, Vi? Karena saya juga sempat pelaku UMKM. Mungkin Iya yang loh, iya mungkin yang belum tahu pindah, saya iya, pindah dari jadi corporate terus menjadi entrepreneur, terus iya aku ketemu Avi yang tak aku tulis di kedai kopi, dia tuh menjadi pebisnis untuk bikin tas tas iya tas tradisional, keren banget tasnya. iya namanya Marvi Bags itu singkatan dari suamiku sama aku. Muhammad Reza dan Sofi. Oh, Iya, so sweet, right? Habis sweet gitu. ya. Nah, kita tuh Pak, kita ngelihat wastra Indonesia tuh bagus banget. Jadi, Hmm. jadi kita harus apa sih appreciate lah. Jadi waktu itu saya sempat jalan 4 tahun ya kalau nggak salah buat jadi sempat di Inacraft di mana dan saya ikut di ASEPI Asosiasi Pengrajin Indonesia lah. Kemudian Mm-mm. aku juga ngeliat gitu bagaimana keribetannya. Kalau saya kan memang backgroundnya accounting. Kalau Hmm. mereka yang nggak ada background accounting akan tentu akan susah gitu, akan agak sedikit kesusahan. Jadi saya pikir ya begitu. Nah ini saatnya saya buka kantor membantu UMKM karena di Indonesia tuh
kelihatannya UMKM tapi bagus banget gitu, apalagi kalau dengan dicatat dengan benar gitu. Iya benar. Memang kalau bukan apa namanya akuntan kayak aku nih bikin bikin usaha sendiri gitu ya, masalah apalagi aku nggak gitu suka menghitung-hitung ya. Jadi jadi aku kalau misalnya ini udah cari aja orang yang bisa ngitung. Ya, Makanya aku butuh orang seperti Afi. oke, Japri. Nah, nih ada pertanyaan dari Mbak Nelly. Mbak Nelly Ya, ini sahabat saya, dia kerja di Kementerian Kesehatan. ya. Nanya nih, boleh dong Mbak Nelly, boleh tanya, thank you so much pertanyaannya. Pengalaman apa yang paling menarik dialami sama Bu Afi dalam perjalanan menjalani pekerjaan sebagai auditor baik di dalam negeri ataupun luar negeri? Iya, Vi. Pengalaman apa yang paling top in your mind yang menarik? Kenapa Ya. Afi suka sih sebagai auditor? Apa ya? Karena challenging aja gitu. Ya challenging-nya di mana? Kita Oke. yang bukan auditor kita nggak ngerti. Jadi saya waktu saya di Houston kan saya berhubungan dengan pekerja-pekerja offshore yang koboi-koboi itu kan, yang besar, Cowok-cowok ya lah ya. cowok-cowok Gede-gede. yang Mm-mm. ya Gitu begitulah. ya. Strong dan galak, Bo. Eh. Ya, jadi apalagi saya mengaudit compliance SOX tentang proses. Jadi banyak challenge dari mereka, ngapain sih gue buang-buang waktu buat lu gitu. Itu ngapain gitu. Ya apa, kamu bukan revenue maker, kamu tidak menghasilkan uang. Iya kan? Ya aku bilang ya kita semua ya sama gitu. Kita posisi adalah membantu perusahaan, ya kan. Jadi kalau semua clean ya kita bantu perusahaan jadi tetap listed di New York Stock Exchange. Basically nggak, maksudnya pas keadaan itu yang banyak ditolak-tolak lah ibaratnya, gimana caranya kita ngambil hati orang-orang itu untuk ngasih data, itu yang agak susah. Nah, itu frustasi sih teman. ya. Ya. Itu terus terang ya, Vi. Aku sebagai legal yang juga mengawasi perusahaan, tapi kalau misalnya auditor datang, itu kita sebel. Ya pasti. Jadi kalau misalnya ini, kita ajak makan ya, aduh nggak usah ajak makan ya, gitu. Nyebelin. Kalau ada dia makan gitu, terus kalau ditanya-tanya sama dia, aduh nih orang nanyanya kepo banget sih gitu. Iya betul. Tapi ya begitulah suka dukaku. Terus sempet ini nggak kesusahan untuk cari teman makan siang gitu, atau emang udah disediain? Atau worry nggak makan siangnya dikasih supaya Afi murus-murus? Enggak, nakal banget ya gue. Kalau di sana mah kayaknya sendiri-sendiri aja sih. Nah kan? Iya, jadi nggak kayak di Indonesia ya? Enggak ditraktir. Basically kalau kita travel kan kita dapat satu credit card corporate yang unlimited jatuhnya. Jadi we can go anywhere. Terus malah kita ajak makan lah mereka. Cie. Nah itu kalau ini credit card unlimited. Nah iya. Aku ya kalau misalnya ditraktir sama auditor, aduh males nanti dia nanya-nanya, gue nggak bisa makan lagi gitu. Enggak lah, kita nggak bakal nanya-nanya. Kerja makan. Kalau kita ya kalau auditornya Afi kayak gitu mah enak, tapi kan ada auditor yang tetap aja lagi makan juga tetap aja dia berusaha untuk nyuri-nyuri, dia nanya-nanya. Capek gitu. Tuh, Mbak Nelly udah tuh dijawab ya. You're welcome. Udah. Terima kasih untuk jawabannya katanya. Sama-sama. Terus ada pertanyaan juga dari Ayu tuh. Ayu nanya, mana tadi ya? Ayu nanya, oh ya, Afi udah bikin buku belum? Gitu. Menarik loh pengalamannya Afi dari dunia pekerjaannya. Iya kan? Seorang akuntan cewek pula bisa kemana-mana. Nekat, ya emang bonet. Bantuin ya Ayu. Boleh lah. Nah kan? Next project lo, yuk dapat next project yuk. Dame kenapa ketawa sampai nangis? Siapa? Ada lagi, ada si Dame tuh ngasih ketawa sampai nangis. Rezi Rezi itu sorry. anak 92. Hai Rezi.
SMA 28 atau? Ya, 28, 28. Oh ya? Ya. Oke, Hai Rezi, kita satu alumni. Anyway, aku mohon maaf kalau aku nggak kenal. Mau tanya, moto hidup dan kunci suksesnya apa ya, hingga bisa punya track record yang oke banget. Tanyanya ke Afi kan, bukan ke aku kan? Iya, Vi. Moto Ya, moto hidupnya apa, Vi? dia enjoy life aja dan persistence. Terus kalau ada kejadian-kejadian, kita harus make the most out of it. Gitu. Iya, Maksudnya you never know kan, gue nggak dapet ITB tapi di Brawijaya jadi akuntan malah jadi traveling around the world. Mungkin kalau gue di ITB apa jadi ya bagus juga, mungkin gue nggak jadi auditor gitu, jadi mungkin gue nggak keliling dunia gitu aja. Jadi semua tapi udah Vi, ada aku caranya. ngelihat ya, aku ngelihat ini ya, you are persistent and you are determined for Ya, your ambition, ya. ya. Kayak cerita cerita Afi kan, waktu di IFS terinspirasi mau keliling dunia sebelum nikah. Akhirnya dapat adalah peluang itu dan Afi ambil walaupun ditolak oleh bos, terus Afi tetap Coba coba lagi. lagi. Dan walaupun di apa namanya si your boyfriend nggak setuju, tapi dirimu tetap pergi aja, Masih ada ya kan? boyfriend lain ya. Tuh kan, determined banget dia, beda banget sama aku. Waktu itu tuh aku sampai gini, mau memilih nikah atau memilih ambisi menjadi diplomat. Aku lebih memilih menikahinya. Yeah. Bagus itu. No, Buat yang it's lain just gak usah a ikutin matter gue. of choice kan. Pilihan, Ya. pilihan hidup. Ya itu, Ini Afi tuh jadi aku udah pun pas determine. pas buka konsultan itu kan, jadi kalau di korporasi kan kita nggak terlalu perlu license ya, license untuk Heeh. praktek. Jadi saya juga sempet 2 tahun ini kejar tayang, ikut ujian sana sini sampai anakku bosen buat dapet Iya, license itu. sampai akhirnya license-nya seperti ini ya. Dan Afi, ini tumben banget ada namanya Bu Sita. Bu Sita Ya. ini dulu finance director di Pfizer, jadi bareng-bareng sama saya. Hai Dan Bu. dia ini juga sekarang di Kuala Lumpur Oh iya, halo. sebagai CFO, regional Wow. CFO. Keren banget ya. Ini wanita-wanita keren yang bisa melanglang buana, high seat. Nah, Sita nih kayaknya harus punya banyak title juga nih, kayak Afi seperti ini nih, ada AKCA. Udah diganti, udah ya, malu-malu. Tutup. Itu ada Nggak, lagi tapi tambahan, cuman nggak usah lah. iya, aku kan ngeliat si brosurnya itu kan di 2019, pasti sekarang Iya, ditambah iya, lagi iya, ya. iya. Iya, iya. Hmm. Ya seru kan ya, Afi bener-bener belajar terus. Siapa bilang aku doang yang belajar terus? Afi juga belajar terus, bahkan dia kemana-mana. Oh, itu dulu. Hmm. Itu dulu. Sekarang gimana di Sekarang, konsultan, iya, dia di apa Jakarta, ngerjain Jakarta. apa? Ya, Mm-mm. basically kalau kalau kita nih lebih ke accounting service, pajak, SOP, Oke. ya. Dan ada klienku di Makassar, di Hmm. Purwokerto. Nah, pas banget nih, Cie. Pas pandemik gini, Mm-mm. jadi ada namanya cloud accounting. Jadi walaupun Oke. kita di walaupun kita di office, Mm-mm. uh, jadi sistemnya terhubung di cloud, di awan. Hmm. Jadi kayak aku ngaudit ke Makassar, nggak usah langsung ke Makassar. Jadi saya bisa pantau real time di sini. Hmm. Langsung kerjasama dengan yang di Makassar, langsung review gitu. Jadi kita arahnya ke sana, dan tiba-tiba pandemik, dan that's a good thing gitu. Kita sudah mulai. Dan A banyak blessing perusahaan in yang ke arah disguise sana dong ya. sekarang. Kenapa? A Ya, blessing betul, in this betul. blessing in Ya, ya, disguise ya. jadinya dengan Betul. pandemi ini. Jadi sistem yang Afi udah gunakan malah bisa jadi dipakai dan menjadi dicari sama Betul. orang-orang ya. Iya, iya, iya. Ya, ada beberapa sistem sih. Saya biasanya tergantung klien. Karena setiap perusahaan kan beda nature ya.
beda misalnya ada yang manufacture, ada yang jasa, ada yang retail gitu. Jadi mungkin Ibu Terus, Sita juga mungkin di Pfizer SAP-nya gitu kan. Saya juga dulu juga pakai SAP, Bu. Setan aja pusing. tapi Sita udah nggak di Pfizer lagi, jadi udah Ah, pindah dengan lagi Pfizer. dia Oke, oke, baiklah. perusahaan yang lain dia Ya, ya, sekarang. baik, baik. Em, tapi tetap di farmasi dan tetap Wow, sebagai finance dan pokoknya ini banget dia. hebat, hebat. Keren, keren, keren banget. Suatu hari akan aku undang jadi sahabat Wits. Nah, nih ada yang tanya Sadewo BB nih mau nanya sama Bu Afi. Seringkali kita saat menjalankan profesi mengalami penurunan semangat tuh atau mood berkurang. Gimana cara Bu Afi dalam menghadapi kondisi tersebut? Kondisi tersebut ya kita Kalau ikut-ikut. moodnya lagi nggak semangat gitu, bosen gitu, itu gimana caranya supaya ngatasin itu? Bosan sih pasti ada. Hmm. Cuman ya kita balik lagi lah ke kita sendiri. Ya kan, kita sebenarnya maunya gimana. Habis itu juga kadang ngobrol-ngobrol, sharing-sharing sama temen, tanya-tanya. Kayak masa kesusahan gini, nggak cuman kita kok yang susah, semua juga susah gitu. Jadi gimana caranya, yuk kita ngapain, bikin apa, bikin itu. Jadi refresh lagi, jadi senang lagi gitu. Biasanya sih gitu. Iya, Kita aku banyak-banyak sharing. iya, aku selalu bilang kalau ada orang yang merasa kayaknya his or her world itu yang cuman dia doang yang mengalami kesusahan. Terus aku juga Iya, bilang, jangan GR. Bukan cuman kamu aja yang susah. iya, Banyak. iya. Kita-kita juga yang lain-lain juga susah-susah, punya ceritanya masing-masing, ya nggak sih? Betul, betul. Tapi pernah nggak the lowest point in your life itu pernah nggak, Vi? Pasti ada lah, Hmm. pasti pernah. Nah, terus kembali lagi nih, aku masih penasaran dengan your system Iya, iya, yang di cloud ya, yang di cloud iya, itu. iya. Jadi kayak UMKM gitu ya, perusahaan-perusahaan kecil yang untuk meng-hire seorang finance, seorang auditor ataupun eh, yang berhubungan untuk hitung-hitung kan juga perlu ada modal juga. Nah, Iya, iya. sekarang gimana caranya Afi atau sistemnya Afi bisa bantuin? Sistemnya, jadi saya bukan sistem saya, jadi kita pakai, saya partner dengan sistem itu, ada beberapa sistem. Jadi Mhm. biasanya mereka ada paket-paketnya, paket yang biasa, biasa tuh maksudnya retail, jualan biasa. Kan Hmm. nggak usah ada costing kan. Nah, Mhm. yang kedua adalah kayak manufacture sederhana, bikin produk misalnya untuk Hmm. produk nasi goreng, ada nasi, ada garam, ada telur gitu. Hmm. Atau yang agak besaran, besaran dalam artian uh, apa namanya currency-nya ada selain rupiah, IDR atau US dollar gitu-gitu. Jadi ada beberapa paket-paket. Dan kemudian keuntungannya adalah kita bisa bikin dari PO, bikin PO, purchase Ah, order, ah, habis PO kan sales order ya, kita ya. sales order, habis itu baru invoice, ya kan kita menginvoice ke customer, baru customer bayar. Nah itu bisa tuh by email aja, by email. Terus langsung masuk ke sistem terus ke track gitu ya. Iya, ke track. Dan sampai situ bisa langsung lapor pajak. Nah, itu Wow, kan. jadi Dan after that, kalau enak itu banget ya. ekspor, ya kita bisa budgeting juga. Kan pandemik ini sih Hmm. saran saya harus jago mengulik-ngulik budget lah kita ke depan. Karena semua orang bilang cash flow is the king at this Ya, time. ya, ya. Ya, karena Dan buat apa? dan Punya. itu karena bisa nge-track seperti itu, kita nggak perlu hadir di kantor dong ya. Kita bisa Betul. kerja dari mana aja. Betul. Dan keamanannya aman. Serta kalau ada yang masuk ke sistem itu juga ke track, misalnya Afi tanggal sekian, jam sekian sampai detik. Jadi kita kalau ada Wow. ya ada yang masuk pun, siapa sih nih, kenapa sih nih berubah nih, ada yang ganti, kita track back, kelihatan. Hmm. Terus abis gitu Jadi, misalnya
banyak nih Hmm. invoice di customer belum dibayar. Tuh bisa ngasih reminder ke email customer kita, woi bayar woi, itu something like that. Iya, apalagi di masa pandemi gini ya banyak-banyak Iya, banget yang ngemplang ataupun nggak bisa bayar iya, ya, Vi. Dan kita kan suka bingung untuk keeping track of them iya, gitu. Jadi itu uh-uh. bisa langsung diklik-klik aja kan? Betul. Jadi ada salah satu klien saya tuh lupa nge-invoice kita 100 juta. Habis gitu Ya, kalau perusahaan korporasi gede kan, kalau tidak di-invoice dalam jangka waktu tertentu dianggap angus kan. mm-mm, Ya udah mm-mm. angus dia. 100 juta. It's a big money. Iya, makanya itu cara smart untuk mengatur keuangan perusahaan ataupun ya. Itu namanya sistem apa namanya, Ya, Vi? itu ada beberapa sistem, kayak nggak boleh ngomong merek ya, merek di sini. Tapi namanya cloud accounting system. Jadi ibaratnya kita taruh di awan, jadi siapapun yang dikasih akses akan bisa akses. Kalau yang tidak ya tidak. Cloud accounting system. Ya, Kalau sekarang saya menyimpan di cloud foto-foto aja. ya, ini sekarang dan enaknya kalau kita diaudit ya, misalnya transaksi apa kita bisa upload PDF-nya, scan-nya. Jadi kayak auditor nih nggak ngeselin, kasih aja nih akses, Mm-mm. kasih akses ya udah dia tinggal download sendiri lah. Gitu. Iya, Semua ada di tapi situ. asal memang jujur ya, Vi. Maksudnya nggak ada data-data yang Iya, iya. diumpetin kan. Jadi bisa si Betul, auditor pun juga betul. enak. Kita enak sama auditor, tinggal kasih aja. Tapi kalau ada perusahaan-perusahaan yang nggak jujur, Vi, gimana tuh, Vi? Ya itu, Bisa nggak satu ya itu, perusahaan punya dua? ya itu terserah perusahaannya lah. Kalau saya kan hanya membantu. Jadi saya selalu bilang ke business owner, tugas saya Hah? adalah bukan membantu, bukan membuat laporan pajak kalian sedemikian mungkin. Cuman Hah? business owner tahu posisi keuangan realnya bagaimana. Jadi tahu mau gimana ke depan. Gitu. Tapi untuk Making pajaknya saya juga decision ada. easier. Iya, iya. Hmm. For business Jadi, decision making. Jadi ya itu ya, saya ngelihatnya Afi dengan experience yang udah kemana-mana, dari tukang ngitungnya kemana-mana, sekarang menciptakan sistem sistem akuntansi yang bisa dari mana-mana. Oh, memakai ya, Ya, dan memakai membantu teman-teman. Ya, dari mana-mana gitu ya. ya, ya. Emang she's everywhere. Makanya kalau nengok sedikit dia udah hilang. Makanya sekarang hari Ada ini di gue gue ada. tangkep. Lumayan sejam ya. Lumayan, Afi sejam. Afi sejam bersama Afi sejam. Vi, nggak kerasa. Sekarang udah 16.50, tinggal 10 Oke. menit lagi. Ini si Iya. IG biasanya suka langsung tanpa basa-basi dia cut off. Tapi aku Siap, mau siap. ngingetin lagi ke teman-teman, nanti kita ada pertanyaan yang Afi udah siapin pertanyaannya dan juga bocoran jawabannya ke aku. Jadi nanti kita akan tanyain, tapi buat teman-teman yang berhak untuk mendapatkan hadiahnya asal syaratnya seperti ini. Jadi follow IG-nya Wits Buenasuti dan Afi Wulandari KJA. Thank you, Vi. Siap. Terus nanti kedua menjawab pertanyaannya yang aku akan tayangin bentar lagi. Nah, 3. Nggak ditambahin, Vi. Ini cuma 3 nih. 3 akun yang pertama posting jawaban benar di IGTV-nya aku. Nanti akan dikirimin sama Afi hadiah masing-masing 50.000 untuk OVO dan akan dihubungin secara private di DM-nya gitu. Iya, Mas Christian. Mas atau Mbak nih? Emang ya keren ya pengalaman Afi. Oh, aku aja habis kuliah udah stay aja di Indonesia. Kalau Afi habis kuliah melanglang buana jadi bolang dia. Gitu, Vi. Apa pesan Vi untuk teman-teman yang pengen juga seperti Afi ngebolang gitu? Iya, basically kita persisten aja. Kita tanya ke diri kita sendiri maunya apa, terus bagaimana caranya.
jalanin aja. Udah gitu doang. Sip. Simple. Simple banget ya dia. She is an easy person, taking easy, tapi persistent terhadap apa yang dia inginkan. So, the questionnya adalah, ini ya, aku kasih pertanyaannya ya. Sony baru join ya, lihat dong, dia nanya, ini Afi ya? Iya, Hai. Pertanyaannya adalah nih ya, nih, sebutkan nama SMA dan kotanya, tempat di mana aku dan Afi menyelesaikan tahapan SMA. Halo, halo teman-temanku semuanya. Tadi udah pada join, pasti tahu jawaban ini mudah sekali. Terus yang kedua, tadi juga sudah disampaikan, apakah sistem akuntansi yang membuat kita dapat melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan menggunakan cloud system? Kalau pertanyaannya susah, salahin Afi, karena ini pertanyaannya dari Afi. Ada yang minta diganti. Iya. Iya emang, aku tadinya minta ganti, cuman mohon maaf, Afi nggak mau ganti. Iya Dame. Satu, yang nomor 2 belum dijawab Dame. So, Muhammad Alodat, English lah. Well, Afi, you speak English. Of course. I cannot speak English. Just speak Indonesia aja deh. Yes, this is for Indonesian channel. It's not for English channel. Exactly. So, Muhammad Alodat, you should understand and speak bahasa. Yeah. So you Some of can my enjoy friends from- Sahabat yeah. Wits. Some of my friends would like to have the session in English, tapi pada nggak bisa ikut. Iya. So, tinggal 7 menit lagi, Vi. Jadi Iya. kita ulangin lagi pertanyaannya. Dan, ya kan, bener kan, Dame? Susah kan pertanyaan yang kedua? Tadi kan gue udah bilang yang di awal. Gue bocorin, mau nggak gue bocorin? Yang di awan-awan itu, dan sesuai dengan, itu udah ada tuh kata-katanya. Sesuai dengan profesinya Afi sebagai apa? Bukan auditor, tapi yang satunya. Dia lulusan apa? Nah, itu. Yeah. Disambungin aja, awan dan Ini sarjana dari- apa, iya. gitu. Dan sistem. Gitu. Ya, cloud, ya bener cloud and something. So, you have to answer it. Ada Yang 3 paling kata. cepat. Iya. Kok 3 kata? Bukannya 2 sih? Ya udah. Cloud ini. Udahlah. Iya, ya, 2 atau So, 3 oke lah. Jadi teman-teman, yang paling pertama nanti, Wah, bener, Anas mau ikut Rezi lagi. bener banget. Jadi nanti yang menjawab di IGTV ya, bukan di IG Live, karena kita nggak bisa nge-trace Iya, kalau di susah. IG Live. Jawabnya di IGTV, begitu aku upload di IGTV langsung buru-buru jawab, dan 3 pemenang yang akan mendapatkan hadiah ditransfer sama Afi 50.000 untuk OVO. Rezi, kurang awannya. Awannya. Tuh kan. Asdiani, iya kamu telat masuk. Nah, tuh, Saya benar. Nah, Ini benar. temen gue anak Deloitte. Yeay. Tapi jawabnya di IGTV ya. Di IGTV, bukan di sini. 2 pertanyaan itu loh, harus benar dua-duanya, bukan salah satu. Jadi saya ulang lagi pertanyaannya, tadi udah inget kan ya. So, bukan. Mana ya tadi? Pertanyaannya adalah ini. Nah, SMA-nya dan kotanya, jangan lupa SMA dan kotanya, ya. Terus sama sistemnya tadi apa? Oke, iya. Saya Nataya, panggilannya apa nih? Hello Mbak, Taya. gitu ya. Ibu Taya. Ibu Taya. Ibu Taya, jawabnya di IGTV, buru-buruan. Nanti aku upload. Ya. Dan nanti aku akan umumin di jam 7.30 nanti malam ya. Jam 7.30 aja. Soalnya I have to do lots of things, jadi 7.30. Ya, di IG stories aku. So, Afi, again, I really Thank you. appreciate your time dan your You too. sharing. Ya. So inspiring dan motivating sekali. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang mendengarkan. Dan insya Allah kita akan jumpa di acara Sahabat Tweets berikut-berikutnya. Ya, terima kasih Itu Widya. sama-sama. I appreciate. Hai Mbak Taya, follow aku ya. Ada rekamannya kan ya? Insya Allah di IGTV bisa kelihatan. Oke. Di situ. Ada Oke. Oke, bye Dame. Bye semua. Bye. Feby.
Dan Thank you semuanya, for thank you for watching. watching teman-teman semuanya. Dan Afi, salam buat suami dan anak-anak. Ya, sama YouTube. Bye. Thank you. Bye. Thank Bye you. Ayu. Bye. Bye Dame. Bye Bye. Metri. Aku masih ada. Bye Bye, Resi. Fezi. Thank you. Thank you semuanya. You're welcome. Bye. Sampai sahabat Wits Bye, Mbak berikutnya ya. Yanti. Bye. Bye, Tai. Assalamualaikum. Salam. Bye.